Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Angin kencang saat hujan lebat merusak puluhan rumah di Tanggamus. Seorang bule asal Australia nyaris diamuk massa akibat kabur usai menabrak mobil warga di Pasar Bandar Lampung. Warga desa terpencil di Lampung Barat hidup menderita dengan jalan tanah merah dan rusak. Warga desa terpencil di Lampung Barat akrab hidup dengan jalan tanah. Ya, hal tersebut karena pembangunan infrastruktur desa mereka terkesan terabaikan oleh pemerintah. Di antaranya dialami warga desa Kubuliku Jaya, Kecamatan Batu Ketulis. Menurut warga, jalan utama desa ini yang menghubungkan ke desa lain masih tanah. Saat hujan, jalan becek dan licin hingga kerap menimbulkan para petani dan anak sekolah jatuh dari kendaraan. Sedangkan saat musim panas, jalan menimbulkan debu. Ada jalan yang sebagian telah dionderlah atau dipasang batu-batu besar. Sayangnya juga kini sudah rusak dan justru malah membahayakan keselamatan para pengendara motor. Mengharapkan dan dibangun segera jalan yang ada di Pemangku Mekarsari ini, mulai dari depan arah Balai Pekon sampai penghubung ke perbatasan Pemangku Sidomakmur Pekon Bahu. Memang keadaannya sangat-sangat tragis. Banyak masyarakat yang jatuh ketika mengantar sekolah ataupun yang lain, apalagi kami sangat-sangat sulit untuk mengeluarkan hasil bumi kami yang kami dapat pada tahun ini dan juga tahun sebelumnya. Mohon sekali lagi kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat supaya segera untuk membangunkan bangunan jalan yang ada di Pemangku kami ini, Pekon Kubuliku Jaya. Jalan tanah mudah rusak saat hujan. Selama ini warga memperbaiki sendiri dengan cara swadaya. Pemerintah desa telah berulang kali meminta bantuan pembangunan jalan aspal ke Pemda, namun hingga kini belum ada tanda-tanda akan segera direalisasikan. Jalan kabupaten ini sudah sering dilakukan, terutama untuk salah satu tokoh yang mungkin dari Pekon Bahu atau atas nama Pak Warsi. Dia itu memang sering memberikan bantuan berupa material semen maupun pasir. Nah, nanti itu diserahkan ke masyarakat yang bergotong royong. Nah, itu udah bertahun-tahun beliau seperti itu. Karena beliau itu warga dari Pekon Bahu, rumahnya di Sidomakmur, tapi punya toko di sini, dia pengumpul kopi. Jadi beliau itu yang sering nambal sulam jalan kabupaten ini, Mbak. Harapannya ya pemerintah daerah lah yang bisa ambil ini. Desa Kubuliku, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat merupakan salah satu daerah penghasil kopi dan pisang di Lampung Barat. Namun kondisi jalan rusak membuat warga menderita. Mereka mendesak gubernur dan bupati segera membangun jalan bagus supaya masyarakat bisa lebih sejahtera. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Peringatan Hari Bumi ke-55 tahun digelar meriah oleh pemerintah daerah Lampung Utara pada Minggu pagi. Kegiatan diawali dengan senam pagi yang diikuti ratusan orang yang merupakan para pegawai hingga masyarakat sekitar Pemda. Setelah senam, kegiatan dilanjutkan dengan menanam ratusan bibit pohon di lingkungan Pemda dan jalan sekitar Pemda. Pesan dalam Hari Bumi adalah pentingnya menjaga dan melindungi bumi dengan bertindak menciptakan masa depan yang lebih hijau. Peringatan tersebut mendorong kesadaran akan dampak perbuatan manusia terhadap lingkungan dan mendorong perubahan perilaku yang harus lebih ramah lingkungan. Hari ini adalah hari penanaman pohon hijauan
dalam rangka peringatan Hari Bumi dan Hari Lingkungan Hidup ya. Kemudian oleh sponsor kita dari klub Toyota Land Cruiser menetapkan lokus kegiatan itu ada di Lampung Utara, khususnya di Elm Center. Mudah-mudahan tanaman yang kita tanam ini sebagai satu simbol bahwa kita harus peduli dengan lingkungan dari waktu ke waktu, sehingga lingkungan ini bisa kita pelihara dan bermanfaat bagi masyarakat. Adakah pesan kita kepada masyarakat sendiri, Pak? Kalau pesan-pesan sebenarnya kita udah dari lama. Pada waktu itu kita sudah sampai kepada masyarakat supaya di setiap rumah mereka, di mereka melakukan penanaman juga, baik pohon-pohon produktif maupun pohon-pohon penghijauan. Peringatan Hari Bumi pertama kali digelar pada 24 April 1970. Peringatan Hari Bumi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya lingkungan dan menjaga kelestarian bumi. Ardi Ohaba melaporkan dari Lampung Utara. Lahan perkebunan buah semangka milik Perguruan Tinggi Negeri Institut Teknologi Sumatera atau ITERA di Jati Agung, Lampung Selatan kini dibuka untuk tempat wisata umum. Perkebunan ini dikelola oleh dosen dan para mahasiswa yang bergabung dalam komunitas Agropreneur Camp. Tempat ini boleh dikunjungi wisatawan hanya selama tanaman sudah berbuah saja dan siap panen. Selain bisa belajar cara menanam, pengunjung juga bisa membeli buah semangka dengan cara memetik sendiri sesuai selera. Kebun semangka memasuki masa panen seluas 1 hektar. Dosen ITERA menyatakan dibukanya perkebunan semangka untuk tempat wisata tersebut merupakan bagian dari pembelajaran manajemen pemasaran kepada para mahasiswa. Nah, jadi anak-anak muda ini yang mengelola event tersebut, mulai dari pemasaran, digital marketingnya, kemudian dari konsep acaranya, desainnya. Nah, jadi lintas prodi, lintas keilmuan. Jadi agro itu bukan hanya nanti petani isinya sebenarnya, tapi nanti lebih luas dari itu. Nah, itu yang pengen kita kita inovasi bagaimana pertanian masa kini itu lebih modern dan juga lebih luas maknanya. Buah semangka yang ditanam mahasiswa ini memiliki rasa manis dan ukurannya yang besar. Buah semangka dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram. Wisata kebun semangka tersebut akan ditutup setelah buahnya habis terjual. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung untuk hari ini. Saya Fitri Amalia, mewakili redaksi yang bertugas undur diri. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.